Nah, di sini tuh, kita sebenarnya beruntung teman-teman, karena punya subjek, dan objek yang bisa dibilang raksasa lah, kayak kan subjeknya kan Bang Winda nih, dan objeknya tuh brand Felixir, ya. Yang di mana buat, eee, harusnya tuh gampang gitu, ini exposure ke campaign ini tuh gampang naiknya gitu, tapi karena teman-teman mungkin terlalu fokus ke yang penting ada Felixirnya lah, atau yang penting produknya kesorot, jadi kayak yang nonton juga, "Ah, tahu ini mah paling jualan produk, tahu ini mah paling cuman iklan." Jadi ya views-nya mentok gitu. Nah, harusnya dalam sebuah, atau bikin sebuah klip yang viral atau naik itu, produk atau brand itu statusnya cuman jadi figuran teman-teman, bukan, jangan jadiin, kalau kalian ngeklip ngeklip brand dan ada subjeknya, jangan ngejadiin si brand itu sebagai sorotan utama ya. Mereka itu cuman figuran, yang harus menjadi tokoh utama adalah cerita, konflik, atau ya kayak Bang Windah kan kocak ya, jadi komedi komedi atau ego dari si Bang Windah tersebut. Jadi kalian jangan jual, "Ini loh Bang Windah pakai parfum Felixir mengandung ini, wanginya gini gini gini." Mending kalian jual cerita Bang Windah, buat kalian jual ya narasinya atau apanya, jangan jual produknya sesekali teman-teman, karena itu jarang banget orang pengen nonton video seperti itu. Ya jadi kalau kalian masih maksa gitu produk jadi sorotan utama sejak awal, kalian kayak nggak lagi bikin konten, kalian tuh bener-bener kayak kelihatan ngemis views doang gitu. Oke, tahan bentar. Aman nggak? Paham nggak sampai sini? Ini gue nggak lihat live chat ya, sorry ya, nanti ke ini. Oke, bentar, tarik nafas bentar ya. Oke, lanjut bentar, lanjut. Kita langsung bedah kontennya paling. Oke, sabar, kita langsung bedah kontennya aja kali ya. Oke, sekarang gue pengen kalian perhatiin video ini baik-baik bentar ya. Kita putar dulu sekali teman-teman. Ada suaranya nggak? Are you like review? I can Iya, iya. boleh nggak aku sepil parfumnya tuh namanya Moonlit. Review dulu ya. Serius. Ini orang ketiga guys. Boleh di sini ya kak? Lokal atau luar? Lokal. Iya, ini aku pakai elixir kak. Emang ya gue wangi turun. Nah, video ini ya yang berhasil tembus alhamdulillah, sampai jutaan views gitu. Yang dimana ketika akun lain bahkan dengan bahan yang sama itu bahkan kesulitan buat tembus ratusan ribu views. Nah, kita coba bedah ya. Pertama, perlu kalian inget ya, dari semua analitik di sini tuh yang paling penting tuh bukan like, bukan komen, bukan share, bukan ini, ya bukan inilah. Yang paling penting di keseluruhan video itu ini teman-teman nih, ada retention rate atau retention time-nya ya. Jadi dari keseluruhan semua analitik ini yang penting itu ada di retention rate teman-teman, ya. Yang di mana, penonton suka dan nggak suka itu bukan berdasarkan like, komen, ataupun share gitu, melainkan dari retention time atau retention rate. Apa itu retention rate? Itu rata-rata durasi orang nonton video kalian teman-teman. Semakin besar, retention time-nya, semakin ini ya, semakin grafiknya semakin bagus, itu semakin konten kalian bakal disebarin ke banyak orang. Itulah alasan kenapa, makanya banyak konten joget-joget itu bisa rame kan, karena orang nontonnya berulang-ulang teman-teman. Retention mereka, jadi sangat tinggi, bahkan sampai 200% gitu. Jadi yang paling penting adalah retention time-nya. Sisanya itu cuman pendukung atau secondary-nya aja teman-teman. Oke, soal retention time gimana? Paham nggak? Retention time 50% ke atas udah aman itu. Aman sih harusnya, kalau retention kalian ini kan meskipun turun ya, tapi kan lurus teman-teman, nggak yang anjlok ke bawah gitu ini. Jadi selama 50%, 50% aman banget dong. Selama grafik retention kalian lurus, berapa yang bagus, pokoknya yang bagus itu yang retention-nya nggak anjlok teman-teman, di atas 30, 25% lah. Oke? Cara biar betah nonton konsepnya gimana Bang? Ya nanti ya, bentar. Oke, kalau udah retention time, baru kita ke, caranya biar gimana cara bikin retention time konten kalian, besar. Oke, kita pertama langsung review videonya teman-teman. Nah, Boleh nggak? videonya ada nggak? Nah, kita mulai ya. Cara bikin retention time kalian besar teman-teman. Nih, pertama perhatikan hook di detik, pertama, bahkan di detik 0.
Sekarang kita nggak main lagi teman-teman, nggak main di detik hook 3 detik pertama, 5 detik pertama itu kita udah nggak main, udah lewat lah masanya. Sekarang bahkan lebih pendek lagi, detik 0, detik 1 ya. Detik 0, detik 1 karena manusia sekarang itu udah bener-bener jenuh sama konten karena udah overload, udah terlalu banyak konten jadi mereka kalau nonton hook yang bertele-tele keburu di scroll ya. Jadi harus perhatikan di detik 0. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin ya, mungkin ini cuman video Bang Windah terus kasih teks doang mungkin ya kalau menurut orang-orang ya orang-orang biasa mungkin cuma tapi kalau teman-teman tahu, gua di sini tuh masukin 3 hook sekaligus teman-teman. Ya, masukin 3 hook sekaligus. Yang pertama itu ada hook headline ini, yang lu kalau gak ganteng ini ada hook headline atau hook text ya. Yang kedua, gue masukin hook visual yang dimana ini juga penting karena audiens itu seneng banget kalau matanya dimanjain gitu. Kenapa gue masukin klip Windah yang kayak gini? Kenapa masukinnya klip yang kayak gini gitu? Itu juga ada alasannya karena di streamnya kan kocak kan ya, di streamnya kocak dan bobrok lah, pelenger gitu kan. Sini gue sengaja masukin klip ini karena apa sebutannya ya, udah kontradiksi dengan kepribadian Bang Windahnya gitu. Di sini kan dia kelihatan kayak ganteng, berwibawa kan. Yang ketiga, hook yang ketiga itu yang gue masukin audionya teman-teman, hook musiknya. Ketika penonton lihat video ini, mereka tahu ini editannya mau dibawa kemana nih kalau sound kayak gini ya. Oh, ini pasti editan tentang Bang Windah, editan tentang Bang Windah yang lagi ganteng gitu. Jadi mereka di sini nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang tahu kalau ini itu adalah video iklan Felixir teman-teman. Itulah kenapa gue nggak masukin berbau-bau Felixir di awal di sini. Yang seperti kita tahu kan, Bang Windah itu kalau di live paham nggak? Sorry, paham nggak? Dapat idenya gimana? Ide itu bisa dapat di mana aja guys, tergantung kalian bisa eksekusinya apa enggak. Itu ada WM-nya, ada. Ini WM nih. Bentar, WM-nya bentar ya. Nah, baru muncul tuh WM tuh. Di kiri atas sama pojok kanan bawah. Oke, udah ya kalau hook udah paham. Bentar. Nah, ini juga pemilihan kata juga wajib teman-teman ya. Kalian harus pintar-pintar milih kata. Di sini kenapa gue masukin teks kayak lu kalau gak ganteng minimal wangi. Kenapa gue gak bikin teks kayak review parfum yang dipakai Bang Windah? Kan itu karena hook dari teks itu bukan sekedar judul teman-teman. Ini bisa dibilang serangan kognitifnya ke audiens gitu. Kalau gua nulisnya review parfum Bang Windah itu terlalu sampah teman-teman bisa dibilang karena wah udah pasti ini konten jualan, oke? Jadi kita harus pintar-pintar milih kata buat memanipulasi mata atau pikiran audiens teman-teman, oke? Sini hooknya udah. Oke, lanjut ke sini. Ini juga sebenarnya hook buat kalau hooknya udah, kalian teman-teman harus bisa sebisa mungkin nahan penonton biar nggak kabur gitu. Ya, kalian harus bisa nahan penonton biar gak kabur. Di sini kenapa gue masukin footage yang ini di awal? Ya teman-teman pasti tahu sendiri lah ya jawabannya. Nah, gue sengaja masukin di sini di awal karena buat nahan audiens biar gak kabur. Ya. Nah, selain gak kabur, kita juga harus masukin yang namanya emosi atau validasi ya. Di sini gue masukin langsung kasih scene yang dimana ceweknya ini nanyain parfum. Ya, ini kan memvalidasi kalau Bang Windah itu wangi teman-teman ya. Oke. Nah, nextnya juga gue langsung kasih pas si ceweknya nanya parfum karena ya wangi. Nah, di sini kenapa gak gue langsung kasih scene kalau si Bang Windahnya ini ngasih Felixir? Ya karena gue pengen ngasih rentetan validasinya dulu. Kalau gue langsung ngasih Felixir, mereka tahu ini juga konten iklan ya. Ya kurang lebih gitulah. Jadi gue ngasih beberapa validasi dulu. Ya. Nah, ini juga validasi ketiga, wangi banget. Orang ketiga guys. Nah, ketika udah selesai validasi atau ya ini kan jatuhnya kan kayak bukan konten iklan lah, kayak bukan konten yang ngejual produk, tapi kayak jatuhnya gue bikin konten ini tuh narasinya gue ubah jadi kayak eksperimen sosial, bukan review parfum teman-teman. Orang ketiga. Ya. Orang ketiga guys. Iya, ini aku pakai Nah, di sini baru Elixir, Kak. gue kasih hard sellingnya di sini.
Iya, ini aku pakai elixir kak. Nah, kalau udah sampai sini kan penonton, oh ya udah sih Felicia tanggung tonton sampai habis aja. Ya udah, Emang ini gitu baru kita soalnya. kasih endingnya. Turun. Endingnya juga gue gak ngasih asal-asalan nih, gue kasih scene ini buat kayak memperkuat lagi lah. Emang ya aku soalnya turun. Udah. Emang kelihatannya simpel, 30 detik yang simpel, cuman bener-bener gue bedah atau bener-bener gue perhatiin tiap detailnya teman-teman. Paham nggak? Paham nggak? Oke, yang tadi kelihatan aman nggak? Paham nggak? Paham nggak? Oke, 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 oke. Ya semoga paham ya. Sorry kalau belibet teman-teman. Oke nih, ini bentar. Oke, tadi udah hook, udah gue terlalu over tadi. Harusnya satu-satu cuy. Riset konten, eh edit simple aja guys. Editan tuh nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, cuman cut-cut doang sih. Bang Tapak mungkin kita buka sesi pertanyaan aja kali ya sekarang ya. Oke, thank you. Oke, gue bakal jawab 5 pertanyaan dari Bang Jo ini aja ya. Pertama, tutorial ngeditnya gimana? Pertama, projectnya udah hilang teman-teman. Jadi ya pinter-pinter ngekat aja teman. Itu kan cuman cut-cut doang. Kalau kalian lihat itu cuman cut-cut doang. Sorry ya, soalnya projectnya udah hilang. Jadi mentahannya juga udah pada hilang teman-teman. Udah gue hapus-hapusin. Jadi mungkin untuk Itu soal kayaknya banyak yang editan, minta tanya tutorial ngedit yang kayak di belakangnya ada efek shadow-nya itu loh, yang buat di tengah kan ada layarnya itu. Itu banyak yang pengen tahu tuh gitu caranya gimana. efek apa? Shadow. Yang kayak background-nya kan blur, terus di atasnya ada videonya. Lah video itu ada kayak bayangan di pinggirannya tuh, ada di bordernya tuh loh, kayak ada shadow-nya. Oh itu editannya itu editan. Oh, ah, Tuh banyak yang pengen tahu tuh. mau yang itu. Mm. Tuh ada Oke, yang oke. kayak tuh. Setuju nggak tuh guys? Kalian pengen tahu yang cara bikin kayak gitu tuh? Nah tuh setuju tuh. Oke, oke, oke. Ada gak share screen, ada gak? Oke, jadi gue kalau edit blur itu nggak di CapCut teman-teman, tapi di Light Motion. Karena kalau di CapCut kurang estetik, jadi gue kurang suka jujur. Wait, ini kan? Yang ini kan? Iya betul. Yang itu. Betul betul. Oke. Ya jadi kalau buat ngedit blur kayak gini, teman-teman harus punya Light Motion. Ya ini jujur ini mahal sih, agak mahal, cuman nggak apa-apa. Karena jarang yang tahu ya. Oke, kalau teman-teman udah download Light Motion, langsung ke efek. Ya kalian mau yang mau record aja gak apa-apa. Cari yang namanya fill behind atau isi latar belakang. Nah ini kan masih polos gini kan, masih jelek kayak CapCut gini kan. Settingannya bisa ikutin seperti ini. Tuh, ntar nanti gue SS-in aja ya detailnya. Turunin brightness-nya. Ngapain susah-susah ini. Gini ya. Nah, nanti paling detailnya kalau teman-teman butuh nanti bakal gue SS-in aja kali ya. Udah tuh. Ya, Z, Nah gimana kalau guys? nggak Tadi itu kan itu udah cuma merekam nambahin setting doang, kok nanti ditambah baik nanti di bagian SS-in nanti ya. kok. Jadi bisa di-share nanti. Jujur mahal emang. Iya, iya. Kalau di CapCut kalau nggak salah kayak gini nih. CapCut-nya ini untuk versi CapCut. Ini gak nge-frame kan ya, aman ya?
Nih teman-teman tinggal aspek rasio, ubah dulu ke ini ya, background, blur, baru deh. Tuh kan kalau CapCut kan gini kan kayak ya agak apa-apa sih cuman kalau gue pribadi better di light motion. Fulfillness ya. Oke, light motion. Mana pertanyaan tadi? Oke, nomor satu udah kayaknya ya. Pertanyaan nomor 2, riset kontennya berapa lama? Riset konten gini aja teman-teman. Kalau teman-teman pengen riset konten atau riset sebuah klip yang itu, tinggal cari misalkan parfum nih, parfum yang lagi viral, cari aja. Terus lihat editannya kayak gimana, style kontennya kayak gimana. Nah, teman-teman bisa cari sampai 10 lah, 10 tipe konten baru deh. Itu kan eh, bisa nge-ATM salah satu dari 10 video tersebut. Itu sih riset konten paling gitu doang. Kalian kan kalau kalian nge-scroll tuh kalau kalau gue nih ya, gue kalau tiap kali nge-scroll terus lihat video yang FYP, gue selalu kritis, selalu penasaran teman-teman, kenapa video ini bisa FYP? Kenapa bisa naik? Apa yang bikin video ini bisa naik? Itu gue analisa, terus gue terapin ke konten yang pengen gue buat gitu. Jadi nggak FYP terus gue like, gue scroll lagi. Itu kan buang-buang waktu sayang. Jir lu masih ATM, ya, there's nothing new under the sun. Jadi nggak ada yang baru di bawah matahari ini. Jadi semuanya pasti ada yang ATM, pasti ada yang nggak ada yang original lah. Kalau kalian pengen tiru konten gue silahkan, karena ya gue gak bisa ngapa-ngapain juga, silahkan aja ya. Banyak kok yang sama kontennya. Oke, dari Goka Media nih boleh nih, jam post itu harus delay berapa jam? Jam post teman-teman ya, jam tayang, jam posting itu sama sekali tidak berpengaruh ya. Gue tegasin di sini, by pengalaman gue selama ngonten hampir 5 tahun, jam posting itu tidak berpengaruh sama sekali. Gue pernah posting jam 10 malam, jam 2 pagi, bahkan video ini gue posting jam 10 malam ya, tetap FYP teman-teman, gak ngaruh. Karena balik lagi, yang bikin konten kalian disebarluaskan itu retention rate-nya. Kalau emang bagus ya pasti disebarin. Kalau emang jelek ya udah nge-stuck di situ. Cuman ya udah sih. Kalau jeda upload minimal 45 menit lah. Ya, jadi kalau jam posting atau misalkan, "Bang, jam segini FYP gak? Bang, jam segini boleh posting segini gak? Jam segini bakal ini gak?" Gak ngaruh ya, gak ngaruh. Oke, nomor 3 nih, hashtag sama thumbnail apakah berpengaruh ke view? Hashtag menurut gua enggak, dua-duanya enggak ya, karena hashtag itu cuman mengarahkan video kita ini mau ditangkap ke audiens yang mana ya. Jadi buat awal-awal teman-teman yang ngonten di awal, hashtag gua rasa wajib, cuman nggak ngaruh ke view ya. Sama thumbnail nih, banyak ya teman-teman yang ngira kalau thumbnail ini sangat berpengaruh ke view, padahal enggak sama sekali ya. Kalau untuk IG Reels mungkin iya, karena kan banyak user atau audiens itu kan nemu video kita dari explore mereka, yang dimana di explore itu ada sebuah cover atau thumbnailnya. Jadi di IG Reels gue rasa urusan thumbnail masih masuk. Tadi kalau di TikTok jarang sekali ya orang lihat ke profil kita terus nge-search video kita, itu jarang sekali. Jadi untuk di TikTok jangan pedulikan thumbnail. Itu cuman estetika, jadi taruh di akhir aja teman-teman. Jangan terlalu dipikirin lah kalau thumbnail di akhir. Tapi apakah boleh pakai thumbnail? Boleh, boleh aja. Karena gue orangnya rada-rada perfeksionis, jadi gue gak bisa lihat yang jelek-jelek gitu. Ya makanya gue pakein thumbnail. Itu aja sih. Terlalu ngaruh sama view kok. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Struktur dalam video biar hooknya kena. Biar hooknya kena. Kalau biar hooknya kena berarti hooknya ya, bukan strukturnya teman-teman. Hooknya emang bener-bener harus diperkuat. Nah, ini emang harus bagian hook ini kan fatal banget ya. Ini emang harus kalian bener-bener maksimalkan di bagian hook ini. Kalian harus bener-bener ya pikirin bener-bener lah dari hook ini. Harus rajin-rajin belajar, terus lihat-lihat misalkan kan gue kan sering lihat-lihat konten media ya. Jadi gue ambil ilmu dari sana. Oh, cara bikin susunan kata yang bener gimana sih? Oh, cara bikin hook biar nge-catchy penonton gimana sih? Itu kan dapat tadi belajar dari ngelihat pengalaman orang lain, teman-teman. Jadi diasah terus aja, kalau misalkan hooknya masih kurang, bikin lagi konten, diperkuat lagi hooknya. Karena hook itu nomor 1 ya, itu paling penting. Mau sebagus apapun editan kalian, mau sebagus apapun konten kalian, kalau hooknya kurang kena ke audiens, nihil juga teman-teman. Cara bikin thumbnail yang menarik gampang, itu desain-desain aja sih. Itu gak bisa gue contohin punya gue karena itu udah jadi ciri khas, jadi teman-teman lebih baik ya
punya ciri khasnya sendiri. Kalau mau ngikutin kayak thumbnail yang gue bikin, is okay, aman aja, ikutin aja gak apa-apa. Cuman lebih baik punya ciri khas tersendiri teman-teman. Oke, 5 pertanyaan udah. Bentar. Apalagi nih, bentar. Bingung kebanyakan. Itu ada yang nanya tuh, biasanya ratio buat ngeklipnya bukan berapa. Oh, kalau rasio itu kan tergantung ya. Kalau misalkan tergantung mungkin editan kalian gimana, terus tergantung konteks kalian gimana. Kalau misalkan editan kayak editan ganteng kayak gini kan, kalau misalkan gua pakai rasio 9:16 gak nyambung gitu. Jadi itu disesuaikan aja sama isi video kalian seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan eh, konten-konten media kayak gitu biasa di rasio 9:16 sih. Ya kalau Nah, itu masalah udah rasio terjawab guys. Bang buat Tuh ada buat pernah alami bikin nggak bang? Pernah alami nggak bang? View kemarin banyak penontonnya tuh konsisten di 3.000 plus. Kadang FYP. 4-5 hari kemudian tiba-tiba turun drastis jadi 200 tuh. Kira-kira kenapa tuh alasannya? Oke. View kemarin konsisten 3.000, kadang-kadang FYP, sekarang mentok 200. Balik lagi teman-teman, mentok 200 itu berarti retention rate-nya rendah. Itu harus diperhatikan lagi, apa yang salah, apa hook-nya yang salah kan. Karena menurut gue pribadi nih ya, menurut gue pribadi selama ngonten, namanya shadow ban itu nggak ada teman-teman. Nggak ada, karena gue sampai sekarang nggak pernah views mentok di 200. Sesepi-sepinya video gue itu 1.000 lah. Jadi kalau misalkan mentok di 200, antara hook atau kontennya kurang, kalian bisa benerkan di hook-nya, kalau enggak ya apa, enggak tahu juga karena belum pernah ngalamin. Jujur, belum pernah ngalamin nge-stuck di 200. Kecuali kalau misalkan VT-nya VT keren yang kuning mungkin ya itu video iklan kan jadi agak naik susah. Kalau spam upload gimana tuh Bang, kan bakal dikit tuh. Kan spam ya. Jadi kan itu kan semuanya yang namanya spam kan jadi di awal-awal semua kan. Nanti juga bakal naik kok kalau emang kontennya bagus, mau di spam misalkan sejam sekali juga kalau emang bagus pasti naik teman-teman. Gue pernah eh, post 5 konten dalam 4 apa 3 jam ya. Itu 4 naik, satu cuma 1.000. Karena ketika kalian posting sebuah konten itu nggak langsung naik 1.000, nggak langsung naik 10.000, bertahap teman-teman. Dibagiin dulu ke 100 orang, dari 100 orang 80 orang yang suka dibagiin lagi ke 1.000 orang, 1.000 orang 800-nya suka dibagiin lagi ke 10.000 orang. Jadi bertahap. Bang, menurut lu lebih baik kualitas apa kuantitas? Hmm, kalau buat Clipper ya, notabene Clipper jangan terlalu fokus karena kan kebanyakan orang kalau misalkan naikin kualitas mereka tuh kayak jadi sehari sekali lah. Itu kan jadi apa ya? Kalau kecuali akun kalian tuh akun brandingan gitu, akun akun brandingan kualitas duluan oke lah. Tapi kalau misalkan Clipper lebih baik kuantitas didahulukan teman-teman. Tapi juga seiring berjalannya waktu kuantitas naik, kualitas juga harus naik. Mungkin boleh Gimana guys? Kalian ada yang mau ditanyain lagi nggak? boleh deh 5 lagi, Sepertinya boleh deh teman-teman 5 yang lagi lain itu boleh deh. masalahnya di view ya kayaknya ya. Tiba-tiba segini, tiba-tiba segini. Oke, oh ini penting nih. Bentar. Biar video HD, oke HD nih ya. Untuk video HD teman-teman, mau video kalian 4K sekalipun, kalau konten kalian gak FYP, itu bakal tetap burik ya. Kenapa? Karena TikTok ini kan audiensnya banyak kan ya. Jadi gak mungkin si platform ngasih masing-masing konten kreator kualitasnya yang semuanya sesuai dengan resolusi mereka. Jadi mereka pasti nge-compress ya, yang dimana semua konten di awal itu pasti burem teman-teman. Semua konten yang diupload di awal, yang diupload terus awalnya itu pasti burem semuanya ya. Nah, yang bikin kok video dia HD bang, kok video gue tetap burem, karena video dia antara ya pasti itu FYP. Karena kenapa video FYP itu HD, karena ya pas pantas atau layak dinaikin teman-teman, jadi harus di HD-in, dikembalikan resolusinya sama TikTok gitu. Semua konten itu kan pasti dikompres dulu kan di awalnya. Ketika video ini layak pasti dibalikin lagi si resolusinya gitu. Jadi mau kalian post 4K atau 2K sekalipun tetap bakal burik di awal teman-teman. Kalau gua nih ya, gua mentok-mentok tuh 2K lah. 2K udah paling mentok, gak perlu HD-HD banget karena bukan video dokumenter juga kan. Video klip doang, klip. Ini Ben Kalau terlalu HD juga berat ke audiensnya. Cuma kalau emang pengen cepet, 1080 juga cukup guys. Standar itu udah normal banget. Jadi kalau konten cuma tembus di ratusan view berarti ada masalah di video kita ya, bukan? Iya, karena sebenarnya suka. algoritma itu gak peduli siapa kalian teman-teman. Ben alergi aja. Mereka cuma peduli sama retensi. Retensinya aman apa enggak. Mesin itu buta. Bang, buat akun apakah ada rahasianya biar wangi? Nggak ada ya. Nggak ada rahasia biar wangi. Kalau ada rahasia biar wangi, gue buat akun 10, gue ramein. Pasti rame semuanya. Karena kan gue punya triknya biar wangi. Karena kan nggak ada. YT main bang? Enggak sih YT. Nanti kepecah fokusnya teman-teman. Gue mending fokus di Reels sama TikTok dulu aja. Jadi buat tips wangi atau apa itu, gue rasa
Ya paling hoki-hokian aja sih. Tapi akun wangi itu nyata Bang, kalau iya sih, cuma kan nggak bisa, nggak semua kan, jadi emang nggak ada triknya, cuman hoki-hokian doang. Sebelumnya ngedit apa Bang, sebelum ada motion clip? Roleplay, jadi clipper juga. Jadi akun baru gak berpengaruh pada view ya? Enggak. Yang paling penting itu isi atau konteks dari video kalian guys. Karena ya, gue bisa bilang gini karena akun gue baru teman-teman. Itu gue buat akun tuh 1 April ya. 1 April bahkan setelah event berjalan. Nah, berhubung gue punya ilmunya teman-teman. Berhubung gue punya ilmunya tentang perkontenan yang pengalaman gue. Ya mungkin itu juga jadi salah satu faktor utamanya. Kaget gak lu Bang FYP di akun baru? Enggak sih. Karena udah biasa teman-teman. Bang kalau replay video orang terus kita copy videonya, ya lu kena copyright, ntar lu kena itu lagi pelanggaran. Kalau sound Kalau sound atau Iya. hashtag ngaruh gabung di FYP, sound atau hashtag gue sering pakai sound sendiri dan hashtag ngikutin campaign, jadi nggak terlalu berpengaruh. Pokoknya hashtag itu cuman mengarahkan konten kita ke audiens yang mana teman-teman. Hashtag itu cuman jadi biar video kita nyampe ke audiens yang mana, nggak ngaruh ke FYP kok. Satu hal harus difokusin banget ketika membuat konten, satu hook ya, paling penting hook. Kedua, kalian harus bisa nahan penonton setelah di hooknya itu teman-teman. Itu jadi PR juga tuh. Kalau kena SB nggak ada SB Yuda. Menurut gua ya nggak ada SB. Kalau konten kalian sepi, konten kalian hari ini sepi, post lagi teman-teman. Terus bikin konten nggak apa-apa. Karena nggak ada yang tahu. Kita post 5 konten, hari ini post 5 konten nggak ada yang tahu yang FYP yang mana, nggak ada yang tahu ya. Jadi do your best aja di setiap konten yang kalian upload, kasih yang terbaik, dimaksimalkan ya. Karena output atau hasil itu nggak bisa kita kontrol teman-teman. Yang bisa kita kontrol cuman inputnya aja. Ada ya, prosesnya bisa kita kontrol, kita maksimalkan prosesnya, biar hasilnya ngikut aja, oke? Karena gue di setiap konten itu gue gak pernah ngasal. Satu, gue gak pernah ngasal. Dua, gue selalu kasih yang terbaik buat konten yang gue upload. Mau itu klip seremeh apapun, gue kasih yang terbaik. Berapa tahun? Total konten dari 2022, 2021, 2020 malah kan. Frame rate apaan tuh? FPS kali ya, FPS 60 FPS guys. Usahain 60 FPS ya. Terakhir. Aduh, langsung dari pikiran kalau riset ya. Pokoknya ide dan lain-lain seperti ide konsep itu tergantung sense otak kalian kayak gimana teman-teman. Kapasitas otak kalian kayak gimana. Gue gak bisa ngasih cara ide gini, gak bisa teman-teman. Itu emang tergantung kapasitas kita aja. Jadi kalian harus benar-benar harus ngasah, harus trial and error, harus berani view sepi harus terima, terus konten gak rame harus terima, dievaluasi terus. Karena gue juga pernah gagal, cuman gagalnya juga kan dievaluasi terus. Oke guys, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Don't ego guys, WW ya, buat penjelasannya lumayan daging pada malam hari ini yang benar-benar dalam sekali. Kalau si Falco bilang malam ini adalah malam paling terserius training di motion clip, apa iya guys? Ya terima kasih buat Don Ego, thank you sudah mau berbagi untuk teman-teman di sini, dan teman-teman di sini juga mencatat ataupun benar-benar menyimak dengan baik. Dan pertemuan malam ini juga guys kita udah record by the way, dan nanti kita bakal upload dan bakal kita taruh di ini guys ya, di tutor clip. Oke, jadi tunggu aja. Kita upload nanti segera langsung diupload dan kemudian kita share di situ. Jadi buat teman-teman yang terlambat jangan khawatir, kita bakal sediakan buat teman-teman replaynya. Oke. Don't ego ya guys ya. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih buat Don Ego, Jonathan, Bagas, ada Alfas, ada Gocha Media, ada Rus, ada M, ada Bocil Caper, ada Nono Yes, ada Lin, ada Eja, ada Ichi, ada bentar gue disable dulu nih mode ininya. Ada Sam, ada Editya, ada Sang Kodok, Frian di Lion, Otax Indonesia, ada Bomat, ada D, ada Bagas, ada Amdan, ada Yuda, ada Salzi, ada Wardo, ada Blacklight, ada Harajuku, Rafa, Restecu, XXWM, Zakson, ada siapa nih? Musyatria, ya bener ya.
Di situ ada Alfat, ada editor, ada Sakti, Una, Ejang, ada Ido, ada Ran, ada Klep, ada Imabo, Aldorino, Marcos, Zigot, Z, MLD, Rai, Ras, Za, Aruman, Anggarian, Jai, terus Just Lotus, Edan, Hans, ada Kecap Bango, buset Kecap Bango ya, ada Ziz, ada Dino, ada Rap, ada Bob, ada siapa lagi nih, ada ND Liode, dan MM Site. Terima kasih teman-teman semuanya, thank you so much guys, terima kasih buat pertemuan malam hari ini. Ya gimana? Thank you guys buat Don Ego. Thank you. Oke, Jonathan ada yang mau ditambahin Jonathan? Nggak ada sih. Mungkin sebagai akhir kita bakalan countdown kali ya, dalam 10 detik kali ya untuk closing. Yuk. Kita akan hitung ya guys ya. 8 7 6 5 4 Cut 3 Closing statement tetap aktif ya, semangat. Bye bye guys.